Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Aulia dengan NIM C0E022033, Prodi Keuangan Daerah. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Itu yang pertama, pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengadilan yang hampir mirip. Namun, dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintah. 2. Tujuan akuntansi untuk sektor publik, yaitu yang pertama, manajemen kontrol. Tujuan dari akuntansi publik yang pertama adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien, dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga. Yang kedua yaitu accountability. Tujuan akuntansi sektor publik selanjutnya yaitu accountability, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajemen sektor publik dan pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang divisi ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, juga bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintah dan penggunaan anggaran kepada publik. Yang ketiga yaitu perbedaan sektor publik dan swasta dapat dilihat dari tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran dan stakeholder, dan sistem akuntansi. Yang keempat yaitu karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu tujuan publik. Akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, bukan pemilik atau investor. Yang kedua, transparansi. Pemerintah dan entitas sektor publik harus memenuhi prinsip transparansi dalam pelaporan keuangannya. Ini mencakup keterbukaan dalam penyediaan informasi keuangan kepada publik. Yang ketiga yaitu pengaturan dan standar. Akuntansi sektor publik seringkali diatur oleh aturan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur seperti International Public Sector Account Standard. Yang keempat yaitu keterbatasan keuntungan finansial. Entitas sektor publik biasanya tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba yang seperti yang terjadi dalam bisnis swasta. Yang kelima yaitu sumber dana yang beragam. Akuntansi sektor publik mengelola berbagai dana termasuk pajak, pinjaman, dan hibah. Yang kelima yaitu jenis akuntansi sektor publik. Jenis akuntansi sektor publik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, akuntansi pemerintah. Ini berkaitan dengan akuntansi pemerintah pusat yang melibatkan anggaran dan pelaporan keuangan entitas pemerintahan nasional. Yang kedua yaitu akuntansi daerah dan lokal, fokus pada akuntansi entitas pada daerah seperti pemerintahan kabupaten, kota, dan desa. Yang ketiga yaitu akuntansi lembaga politik, terkait dengan akuntansi lembaga-lembaga publik seperti universitas, rumah sakit, dan lembaga-lembaga penelitian yang dibiayai oleh pemerintah. Yang keempat yaitu akuntansi badan usaha milik negara BUMN, melibatkan entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah yang memiliki tujuan ekonomi tetap dalam sektor publik.